Oke guys, what's up? Balik lagi ke channel gua Jaya Pada. Terima kasih udah nonton video gua akhir-akhir ini ya. Dan sebelumnya mohon maaf kalau gua pakai headset seperti ini, karena gua sambil kerja juga, gua ada kerjaan ya. Bukan sok sibuk, tapi memang ada kerjaan guys. Gua harus dengerin musik. Jadi sambil buat video. Guys, ini bakal cukup singkat dan sedikit klarifikasi dari gue, sesuai janji ya. Pokoknya apapun yang gue janji ke kalian dan ke diriku sendiri, gue pasti tempatin ya. Sebisa mungkin ya, karena janji itu pastinya harus ditempatin. Jadi klarifikasinya ini gue cerita sedikit ya guys ya. Dari hari pertama sama hari kedua itu kita bener-bener udah direncanakan sih sebenarnya, tapi sayangnya kayak kurang gimana gitu ya guys ya, kayak ada yang kurang-kurang lah istilahnya. Nah, untuk kurang-kurang ini ya gue harap maklum ya guys ya, karena kita nggak bisa 100% berekspektasi sama siapapun itu, sama keadaan juga ya terutama. Tapi yang paling penting adalah 2 hari itu guys ya, 2 hari itu pasti ada yang bisa kita evaluasi untuk kedepannya. Ini kayaknya mungkin beda ya, gue buat video ini kameranya gue taruh, biasanya gue bawa-bawa ya, gue berusaha untuk lebih beda dari yang sebelumnya ya guys, lebih sedikit formal dalam menyampaikan ini. Nah, di 2 hari itu ya, gue cerita yang dari pertama dulu ya, itu hari Sabtu malam dini hari jam 1 ya. Itu om gua ngambil mobil dan kita sudah packing. Kalian juga udah lihat video gua, kita packing dulu pertama di rumah, terus setelah itu gua meluncur ke rumah nenek gua buat kita standby di sana buat nunggu mobilnya datang. Mobilnya lagi diambil sama om gua tadi. Kita tunggu itu sekitar jam 2 kurang lah ya, nggak kurang banget sih, tapi jam 2 kurang banyak. Pokoknya sebelum jam 2 itu kita berangkat, jam 2 mobilnya datang, kita berangkat, kita masukin barang-barang dulu. Terus setelah itu kita berangkat, itu kita termasuk nyusul nyokap gua di rumah ya. Terus langsung kita cus berangkat, dan sebelum itu kita mampir dulu ke ATM buat beli etol ya, waktu itu etol. Terus setelah itu buat ngambil uang juga. Setelah itu baru kita langsung gas ya ke arah tol. Kita naik tol Juanda ya, gue pasti di Surabaya, kita Juanda. Terus singkat cerita sampai di rest area terakhir itu ada inci gue guys ya, kalian udah lihat videonya. Ada inci gue untuk berhenti nunggu gue guys ya, karena inci gue berangkat duluan. Kita bawa 2 mobil di situ ya. Setelah itu kita ke rest area dulu. Gue juga makan rawon ya, kalau nggak salah makan rawon waktu itu. Gue juga pesan minum, istirahat. Kita pokoknya istirahat dulu ya guys ya, karena cukup lama sih perjalanan di tol, memakan waktu kurang lebih 3-4 jam. Tapi kalau nggak macet ya pastinya 3 jam. Setelah itu kita turun dari tol itu gue ngerasa capek banget sih di situ, karena gue juga nggak tidur, istirahat gue kurang guys waktu itu ya. Setelah itu kita lanjutin lagi perjalanan, maksudnya kita dari rest area turun di tol tadi, kita lanjut ke kota Madiun. Setelah kota Madiun kita ke Ponorogo guys ya. Urutan kotanya seperti itu. Setelah kita ke Ponorogo, kita waktu itu ke masjid dulu buat ya ibadah lah ya guys. Gue juga istirahat lagi. Terus kita lanjut lagi meluncur ke pegunungan guys ya. Pegunungan itu ada beberapa desanya, diantaranya yang pertama itu desa Kemuning. Desa Kemuning. Terus agak lupa sih gua, bagian itu agak lupa desa apa sih, pokoknya yang terakhir itu Arjosari, Wolosingo dan sebagainya ya. Pokoknya gue agak lupa ya, mohon maaf ya, karena memang gue orang Surabaya dan butuh waktu yang cukup lama buat menghafal ya. Untuk rute perjalanan dari Surabaya ke Pacitan itu makan waktu berapa jam, dan
berapa budget yang harus dibutuhkan seperti itu dan sebagainya. Pokoknya banyak pertimbangan dan itu gue harus benar-benar di luar kepala lah. Tapi gue seiring berjalannya waktu gue belajar guys dari sini ya. Setelah itu setelah dari masjid ya kita meluncur sampai ke pegunungan. Kita ke pegunungan itu langsung ke istirahat dulu juga ya, waktu itu di Arjosari kalau nggak salah. Mohon maaf, di Gemarjo. Gemarjo itu kota atau desa yang paling atas sendiri, paling puncak lah istilahnya. Jadi kita naik gunung itu benar-benar ekstrim ya. Medannya tuh cukup terjal dan lumayan serem juga sih. Lumayan serem ya, kayak roller coaster. Tapi at least itu cukup menegangkan guys. Setelah itu kita istirahat ya, sama Inci gue juga. Pokoknya kita kontak-kontakan nggak lepas. Kuncinya ada di gue guys. Gue tuh sebagai komunikasi. Tapi waktu itu memang gue pakai HP-nya, gue pakai buat rekam. Kan gue juga cuma pakai satu HP guys, yang kalian bisa lihat ini, yang gue pakai rekam itu cuma satu HP. Gue kontak-kontakan sama adik gue yang ada di mobilnya Inci gue. Jadi kita enaknya berhenti di mana nih ya? Terus kita mau kemana lagi nih? Ya, kayak gitu guys. Jadi posisi mobil gue sama mobilnya Inci gue ini nggak jauh beda. Maksudnya jaraknya tuh hanya beberapa meter. Kita ya meskipun kita jauh dan Inci gue berangkat duluan dan sampai duluan di sana, tapi gue tetap kita satu tujuan guys. Gitu. Karena ya sebenarnya satu tujuan sih. Oke, setelah itu istirahat ya. Kita lanjut lagi ke perjalanan. Nah, setelah Gemarjo itu tadi kita istirahat itu lumayan lama juga, makan waktu kurang lebih 2 jam guys. Jadi total ada berapa jam tuh dari Surabaya ke Pacitan. Pokoknya udah lama banget ya. Setelah itu kita udah ya, pegunungan udah habis dan kita masuklah ke kota tercinta kita yaitu Pacitan guys. Kita udah sampai di Pacitan, terus waktu itu kita ke pasar dulu buat beli sarapan untuk yang kesekian kalinya. Ya, tapi kali ini benar-benar sarapan guys. Maksudnya istirahat untuk sarapan ya, karena udah pagi menjelang siang, atau jam 10 atau jam 11. Yang sebelumnya pada akhirnya ya kita ke hotel. Tapi sebelum kita ke hotel, kita ke pantai dulu, ke Pantai Kelayar ya. Kalian udah nonton videonya juga. Kita ke Pantai Kelayar buat ya kita main-main dulu di sana, kita refreshing dulu di sana, main-main. Tapi waktu kita terbatas banget karena check in untuk yang pertama kalinya di hotel, maksudnya check in pertama ya. Kita ke sana itu jam 12 sudah di hotel, karena kalau enggak ya enggak tepat waktu jadinya ya. Tapi setelah itu kita ke pantai, kita beli makan dulu. Beli makan tuh lebih tepatnya ikan laut ya guys, ikan laut seperti udang goreng, terus cumi goreng dan lain sebagainya. Pokoknya nggak tahu itu yang beli bukan gua guys, itu nyokap gua. Setelah itu kita baru ke hotel. Kita istirahat sana, dan ya tidur. Gua juga tidur. Selain Ici gua juga nggak tidur dia, tapi dia ngobrol-ngobrol dulu. Pokoknya kita benar-benar udah masukin barang-barang kita ke hotel. Setelah itu hari udah menjelang sore menjelang malam itu kita makan sate ya, sate kambing dan sate ayam khas Ponorogo Pacitan. Nah, waktu itu kita makan di warungnya Pak Tono, gue masih ingat banget. Ya ini selang 2 hari ya, dari hari gue buat video ini. Jadi setelah itu kita makan beres, terus mobil gue ini, kita masih pakai 2 mobil ya. Mobil gue ini itu ngetem di tempat gue dulu waktu itu, dan mobilnya Inci gue itu meluncur ke arah hotel karena ada beberapa adik gue sama saudara gue yang pengen ke alun-alun waktu itu. Nah seperti itu guys. Nah disinilah momen puncaknya ini sedikit ya. Gue tuh sebenarnya pengen ke alun-alun karena gue merasa kurang banget ya guys ya, kalau feel gue tuh kurang dapat gitu loh kalau waktu healing kemarinnya lagi ya, itu kurang dapat banget. Kenapa? Karena ini ya, cerita selanjutnya ini ya. Setelah ke buah itu, beli buah itu buat saudaranya nenek gua di sana. Karena mobil gua nanti meluncurnya ke rumah saudaranya nenek gua. Dan sedangkan mobilnya Inci gua itu langsung udah pergi duluan, udah ke alun-alun ya guys ya. Alun-alun buat ya di sana ada
pertunjukan yang sangat mewah ya, karena hari udah menjelang malam waktu itu. Setelah itu kita di sana ke rumah saudara gua. Ini gue ceritain yang di mobil gua aja ya. Nanti mobilnya cik gue seingat gue aja, karena gue juga lupa sebenarnya. Karena kita di sisi lain agendanya ada yang benar-benar mencar gitu guys ya, bercabang gitu loh. Cik gue adegannya apa, di mobil cik gue adegannya apa, di mobil gue adegannya apa, acaranya apa, adegan kayak film aja. Terus setelah itu kita ke rumah saudara ya, karena juga udah nonton di video gue. Setelah kita ke rumah saudara, kita silaturahmi dulu di sana, gue ngobrol-ngobrol juga, kita ngobrol-ngobrol. Nah, kita manfaatin waktu ini guys. Ini kesempatan yang sangat langka ya, karena ya ini di rumah saudara coy. Kita kapan lagi gitu loh. Kita ke sana juga 2 hari 1 malam dan nggak lama juga ya. Setelah kita ke rumah saudara itu cukup lama guys, kurang lebih 2 jam. Gila. Kita ngobrol di sana 2 jam coy. Dan bahkan lebih ya. Dan gue dikasih sedikit oleh-oleh ya dari saudaranya nenek gua, itu pohong atau telo gitu ya, yang besar gitu, ubi besar gitu. Itu buat direbus dan dimakan ya, kayak biasa. Itu sukanya nenek gue sih makanan itu. Nah, setelah kita dibawakan ubi itu, kita pulang ya ke hotel. Maksudnya pulangnya ke hotel ya guys ya. Malam udah menunjukkan pukul 9 atau 10 ya, seingat gue 10 palingnya. Setelah pukul 10 kita ke hotel, kita tidur ya, benar-benar tidur full ya, sampai paginya kita sarapan guys. Paginya tuh hari Minggu, hari kedua, day 2. Hari kedua itu kalian juga udah bisa lihat, gue langsung sarapan pagi itu guys ya. Gue sarapan terus disusul sama pakcik gue sama adik gue yang udah nunggu di depan. Jadi adik gue dulu, terus gue, terus pakcik gue yang sarapan gitu. Nah, setelah kita sarapan, kita nunggu juga yang lainnya sarapan, termasuk sopir gue, kalian juga bisa lihat. Setelah kita sarapan, terus kita ya ngobrol-ngobrol aja sih di sana. Terus setelah itu gue balik ke hotel, balik ke kamar, ya gue closing ya waktu itu ya, gue closing. Terus setelah itu kita persiapan buat check in sekitar jam 11 waktu itu, check out ya, karena itu udah hari kedua guys. Check out hari kedua itu udah lumayan lama ya kita di hotel. Akhirnya kita check out, kita beresin barang-barang dan untuk pulang ya, persiapan pulang balik ke Surabaya. Terus kita prepare mobil dan sebagainya, mobilnya supaya aman ya, karena jarak antara Surabaya dan Pacitan dan sebaliknya itu juga butuh waktu guys ya, buat pokoknya kalian bisa lihat ya. Terus akhirnya kita pulang, tapi sebelum kita pulang kita beli ikan kelong ya, kalian bisa lihat ikan kelong buat oleh-oleh tambahan. Nah, seperti itu. Kita ke Indomaret juga waktu itu ya. Terus baru kita pulang full, kita langsung pulang. Terus setelah sampai pegunungan, kita kan balik tuh. Kita ke Gemarjo dulu, tapi beda tempat ya. Tempatnya ada waktu itu yang ini nggak gue video ya, tapi gue ceritain aja. Kita pulang, kita ngelewatin gunung yang tadi ya, rutenya sama. Pokoknya berangkat itu sama dengan pulang rutenya. Kita ke Gemarjo dulu buat istirahat, karena kan perjalanan di gunung itu lama banget juga. Ya butuh waktu 3 jam guys. Rata-rata di tol itu 3 jam dan gunung itu 3 sampai 4 jam. Jadi kalau gue bilang yang paling lama yang mana? Ya sebenarnya dua-duanya, tapi yang paling banget lama itu di gunung, guys. Ya, di pegunungan lah. Kan ada beberapa desa yang harus kita lewatin. Habis itu kita pulang, ya akhirnya kita naik tol, rest area dan lain sebagainya. Tapi waktu itu kita juga sempat ketemu sama saudaranya sopir gue yang ada di Madiun ya. Kota Madiun, istrinya sopir gua. Nah seperti itu ya guys ya, lumayan 14 menit udah. Oke, kesimpulan dan evaluasi yang harus gua sampaikan di video ini. Yang pertama, feel gua kurang guys. Feel gua kurang ya, karena 2 hari 1 malam itu benar-benar singkat banget. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kurang? Karena waktu itu sebenarnya gue pengen ke alun-alun, tapi karena gue tuh gue tuh kayak
bingung gitu loh. Seharusnya kayak misalnya raga dan jiwa gue tuh kebagi dua gini guys. Gue bisa ke alun-alun satu terus ke rumah saudara. Karena gini guys, kenapa gue pilih ke rumah saudara? Gue pilih ke rumahnya saudaranya nenek gue karena itu kesempatan emas gitu loh. Kayak ya ngapain kita ke alun-alun hanya buat mainan gitu ya, tapi nyatanya kita kayak sana tuh gak ketemu siapa-siapa gitu. Siapa lagi kalau bukan kita ketemu saudara gitu guys ya. Kan di sana kalian bisa tahu ya guys ya. Waktu itu pas gua videoin gua di saudaranya nenek gua, incik gua masih ada, pak cik gua sama yang saudara yang lainnya kayak adik gua sama nyako yang kecil-kecil lah, keponakan itu naik mobilnya incik gua ke arah alun-alun. Nah sebenarnya gua pengen ikut pak cik gua ya ke alun-alun karena di sana tuh ramai guys malamnya tuh. Cuman ya sekali lagi itu semua bener-bener kayak singkat ya, dan itu kayak nggak mungkin gitu. Kayak gue tuh di sini tuh tujuannya apa sih gitu kan ya. Pokoknya di situ gue bingung aja sih guys, gue harus seperti apa. Ini evaluasi aja sih ke depannya. Terus yang ketiga itu sebenarnya gue pengen ke kafe di daerah Pacitan ya. Cuman gue lihat itu rata-rata di Pacitan kafenya itu pada tutup kayak gini. Ini gue di Surabaya nih guys, jam segini udah buka ya, it's okay guys. Malam itu masih buka, tapi kalau di Pacitan itu beda lagi guys, tutup ya, tutup. Dan di mata kepala gue sendiri itu memang sudah nggak apa ya, beda lah sama di Surabaya itu beda. Jadi kayak nggak apa sih bilang itu, tidak kondusif, nggak memungkinkan buat gue tuh ke kafe. Terus gue bingung mau kemana lagi, padahal gue udah bener-bener janji di diri gue sendiri ya, bukan di video ini ya, tapi gue janji gue pengen ke kafe, gue pengen videoin suasana di kafe di Pacitan itu seperti apa dan dingin atau enggak itu pokoknya semuanya. Tapi sayang sekali itu nggak memungkinkan semua itu guys. Intinya kalau kalian nggak percaya kalian coba datang ya, padahal ini udah lewat hari raya ya, udah lewat lebaran ya. Jadi seperti itu guys ya. Yang keempat dan yang kelima dan seterusnya itu semua udah mewakili ketiga ini sih guys, ketiga alasan kenapa feel gue kurang gitu. Jadi memang ya feel orang itu nggak bisa ditebak ya. Dan dari hati gue sendiri nih, dari hati nurani gue sendiri itu nggak sama sekali nggak bisa ditebak juga. Kayak tiba-tiba kok gue ngerasa kayak gini gitu loh, padahal sebenarnya gue enjoy gitu kan. Nah kayak gitu guys. Jadi memang dibilang kurang sih ya kurang ya, 2 hari ya, tapi it's okay. Next yang jadi evaluasi itu, yang jadi bahan evaluasi apa yang perlu kita tingkatkan dan apa yang tidak perlu kita bahas, itu bakal jadi pertimbangan guys. Oke, itu saja sih dari gua. Gua ucapin terima kasih banyak ya buat kalian semua ya sudah support gua guys sampai detik ini. Terima kasih banyak, semoga kalian sukses ya. Terima kasih banyak ya guys ya. Beberapa part udah gue buat ya, meskipun gue pecah-pecah videonya memang karena nggak muat ya. HP gue ini memorinya nggak cukup guys, meskipun HP zaman sekarang, tapi itu tetap nggak kondusif buat kalau gue buat satu. Dan gue tadi bilangnya gue pengen live streaming, cuman itu ya sekali lagi nggak bisa terrealisasikan ya karena keterbatasan alat. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Thank you banget, gue ucapin terima kasih banyak ya guys ya. Udah 18 menit, gila. Itu 18 menit klarifikasi yang cukup lama sih menurut gue. Tapi nggak apa guys ya, untuk kedepannya healing berikutnya kita jadikan bahan evaluasi aja guys ya. Kalian bisa jadi saksi juga di video ini. Kalian bisa jadi saksi, nggak apa-apa guys ya di video gue ini. Next healing ke depan, gue bakal lebih baik lagi dan kita bakal lebih terorganisir dengan baik lagi guys ya. Seperti itu, oke? Tungguin terus healing gue yang lainnya. Dan ingat, gue nggak sombong sama sekali. Apa yang gue video ini gue nggak sombong ya guys ya. Gue cuman hanya pengen membuat kalian bahagia, membuat kalian terhibur. Terima kasih banyak guys. Thanks for watching. Tonton terus video-video gue yang lainnya. Bye.